Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 10 yang berbunyi, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan minta dihormati lebih dulu, baru memberi hormat. Adanya suatu pengakuan, penghargaan, dan penerimaan dari orang lain itu semua adalah merupakan kebutuhan dasar bagi kita umat manusia. Ketiga kebutuhan dasar itu dapat terjadi adalah karena Tuhan Allah Bapa kita menyatakannya di dalam eksistensi kita umat manusia dalam harkat maupun martabat yang mulia, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita. Hidup yang dapat saling untuk memberi penghargaan dan penerimaan kepada sesama kita umat manusia miliknya ini berarti bahwa kita mau menghormati harga dirinya sebagai seorang pribadi sekaligus sebagai bentuk ungkapan kita untuk menghargai diri kita sendiri. Dampak dari perbuatan dosa membuat kita umat manusia ini memiliki suatu kecenderungan yang sesat, menganggap dirinya lebih terhormat jika orang lain memberi hormat lebih dulu. Terkadang ada orang yang menuntut hormat dari orang lain, bahkan sampai menggunakan kekerasan dan penaklukan kepada orang lain. Roh Kudus di balik semua tuntunan maupun juga tuntutan kekerasan dan penaklukan itu adalah kehausan yang liar akan pujian dan hormat kita apabila roh kita itu sendiri tidak didiami oleh Roh Kudus. Dalam terang firman Tuhan, bentuk penyesatan dalam hati, pikiran, dan perasaan hidup manusia harus dibongkar, dihilangkan dari kehidupan kita. Sesuatu kehormatan yang diberlakukan oleh kita umat manusia secara tulus itu justru akan timbul atau muncul dan terjadi apabila kita lebih dulu mau memberi hormat dan penghargaan kepada orang lain di luar dari diri kita pribadi maupun keluarga kita. Yang benar adalah untuk saling mendahului di dalam memberi hormat. Apabila kita terlebih dulu yang menuntut penghormatan dari orang lain, maka hal yang demikian itu adalah untuk menandakan bahwa diri kita pribadi yang memang benar-benar miskin di dalam pelaksanaan cinta kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang seharusnya disalurkan terlebih dahulu kepada orang lain. Sebab jika kita dipenuhi oleh kekayaan rohani, bahkan juga yang bersifat jasmani, maka kita akan mampu untuk terlebih dulu memberi hormat bagi orang lain. Apabila kita bisa dan dapat menghormati sesama kita umat manusia itu adalah bukan karena status atau kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan harta benda atau kekayaan materi yang mereka miliki. Melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kita sehari-hari yang dipenuhi oleh rasa hormat itu diberikan sesungguhnya karena kita telah diciptakan, dipelihara oleh Allah Bapa
pencipta dan pemelihara kita, menurut gambar dan serupa dengan Sang Pemilik atas diri kita umatnya ini. Lebih daripada itu, setiap pribadi, orang yang di luar dari diri kita itu adalah sesama umat manusia yang telah ditebus dan diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian oleh Yesus Kristus juga, karena dialah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya. Hanya orang-orang yang kaya secara rohani dan bahkan juga secara jasmani, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Yesuslah yang mampu memberi hormat terlebih dahulu daripada menuntut untuk dihormati lebih dulu. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan pujian syukur kami atas segala bentuk firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami agar kami jangan mengejar sesuatu yang hanya menurut keinginan kedagingan manusia, yaitu kami tidak saling mengasihi sebagai saudara dan tidak saling mendahului di dalam memberi hormat. Oleh sebab itu Bapa, kuat kuasa Roh Kudus kiranya menuntun kami, membimbing kami, agar kami benar-benar dapat menikmati hidup pribadi, keluarga yang harus dimulai lingkungan terdekat keluarga kami itulah, supaya senantiasa kami saling memberikan hormat, mengasihi, menyayangi mereka sebagaimana Tuhan sudah menyayangi diri kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Sesungguhnya saling memberi hormat yang harus kami dahulukan itu adalah sungguh-sungguh harus boleh kami nikmati dalam hidup sehari-hari. Ketika saat ini dalam kondisi diri kami kurang sehat, Tuhan jugalah yang akan memberikan kepulihan dan kesembuhan melalui mujizat kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.